Rumah lelang adalah tempat yang paling banyak menimbulkan masalah. Itu sama untuk rumah lelang di distrik barat. Long Yi berdiri di atas dan berteriak, langsung menarik perhatian orang yang lewat. Beberapa dari mereka menoleh dengan rasa ingin tahu. Ada juga beberapa yang tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan dan datang. Di sini, pelelangan Phoenix abadi kita memiliki sesuatu untuk diumumkan. 3 hari kemudian, Phoenix abadi kita akan mengadakan pelelangan. Long Yi melihat tatapan orang-orang di sekitarnya melihat ke atas dan berkata dengan keras. Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Lelang Phoenix abadi. Apa itu? Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Ketika orang-orang di sekitarnya yang lewat mendengar kata-katanya, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Hei, saudara ini, apakah kamu bercanda? Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Ketika seorang pemuda mendengar kata-katanya, ekspresi mengejek dan mengejek muncul di wajahnya saat dia berteriak di tempat. Haha, saya pikir dia di sini untuk bercanda. Apakah dia akan menantang rekor 0 pelanggan dalam pelelangan? Haha. Setelah kata-kata pemuda itu, beberapa orang lainnya berkata dengan wajah penuh tawa. Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Bukankah ini mendekati kematian? Pertarungan antara Phoenix Immortal, hidup dan mati, dan benda suci begitu intens sehingga kehabisan saat ini hanyalah memamerkan IQ seseorang. Mari kita lihat IQ siapa yang lebih rendah. Semua orang di sekitarnya memandang dengan geli. Long Yi melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak marah sama sekali, tetapi masih memiliki senyum di wajahnya. Semuanya, jangan terburu-buru untuk pergi. Sekarang, izinkan kami untuk memperkenalkan barang terakhir dari lelang Phoenix yang abadi ini. Long Yi terus berbicara dengan keras. Kalau begitu cepat keluarkan dan mari kita lihat. Jangan terlalu gemetar. Itu benar. Mari kita lihat apakah itu lebih berharga daripada anak binatang setan interpretasi setengah langkah kosong atau telur hewan peliharaan setengah langkah interpretasi kosong. Haha. Untuk berani mengadakan pelelangan 3 hari kemudian, itu pasti artefak dewa yang tiada taranya, kan? Mungkin barang yang dilelang adalah IQ. Kerumunan di bawah meneriaki Long Yi dengan wajah penuh ejekan. Setelah beberapa teriakan ini, sudah ada 5 hingga 600 orang yang menonton di sisi ini. Mereka ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan orang ini. Oke, Long Yi sedikit mengangkat dadanya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kalau begitu semuanya, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Kami hanya akan menampilkannya selama 20 detik. Long Yi mengungkapkan ekspresi percaya diri, matanya dipenuhi kegembiraan. Demon Beast Bloodline, setengah langkah Void Interpretation level Demon Beast Bloodline. Long Yi langsung meneriakkan kata-kata ini, menyebar beberapa ribu meter. Jika ini terlihat oleh penjaga kota, mereka akan dihukum dengan batu roh. Namun, Long Yi tidak peduli saat ini. Setelah dia selesai berteriak, pintu pelelangan langsung terbuka. Kolam murni dan transparan berisi cairan hijau ditampilkan di depan semua orang. Semua orang sedikit terpana saat mereka melihat cairan hijau itu. Apa ini? Garis keturunan Demonic Beast, ini adalah F King Pool. Sungguh garis keturunan yang kaya, garis keturunan yang bermutu tinggi, ini adalah interpretasi setengah langkah kosong, itu adalah interpretasi setengah langkah kosong. Seorang pemuda memandang genangan cairan hijau dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Garis keturunan binatang iblis macam apa ini? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara bersemangat tiba-tiba datang dari samping. Dia sedikit terkejut dan menoleh untuk melihat keheranan. Seekor binatang iblis, itu benar, itu adalah binatang iblis. Itu memegang garpu di tangannya. Tubuh bagian atasnya mirip dengan manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan. Kepalanya tampak sedikit ganas. Pada saat ini, tatapannya membara saat menatap cairan hijau itu, dan tubuhnya sedikit gemetar. Setiap orang yang akan mengejeknya benar-benar terpana. Mata mereka perlahan melebar, dan keterkejutan mereka perlahan berubah menjadi keterkejutan. Tampaknya binatang iblis ini sangat berpengetahuan. Itu benar, itu adalah harta tak terkalahkan yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan garis darah binatang iblis. Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah batal. Selama Anda menyatu dengan garis keturunan ini, Anda akan bisa menjadi ahli interpretasi setengah langkah kosong. Aku akan bisa membangun keluarga garis keturunan yang kuat. Saya akan dapat mengasuh banyak pewaris tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Saya akan dapat berdiri di puncak kota Laut Timur dan membangun sebuah keluarga yang akan bertahan selama 10.000 tahun. Garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah.
Tidak ada satupun keluarga garis keturunan interpretasi kosong setengah langkah di seluruh kota Laut Timur. Ini adalah garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong. Warisan garis keturunan yang lengkap, Tuhanku. Tubuh binatang iblis itu sedikit bergetar, dan matanya dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Untuk sesaat, bukan hanya mereka, bahkan mata semua orang di sekitarnya perlahan memerah. Mereka tahu binatang iblis yang berbicara ini. Dia adalah ahli peringkat ke-7 yang luar biasa, dan bisa dianggap cukup terkenal di kota Laut Timur. Kata-katanya seharusnya tidak salah. Ini menyebabkan napas semua orang menjadi lebih cepat. Ini adalah garis keturunan dari setengah langkah binatang iblis interpretasi kekosongan. Selama dia mendapatkan warisan garis keturunan, selama dia memiliki sumber daya, dia akan dapat berkultivasi kerana interpretasi setengah langkah kosong. Dia tidak perlu memahami kemampuan ilahi apapun, dan dia tidak memiliki batasan apapun. Dia bisa langsung berkultivasi kerana interpretasi setengah langkah kosong. Pakar rana interpretasi setengah langkah kosong adalah keberadaan yang tak terkalahkan di kota Laut Timur, selain dari penguasa kota dan komandan korps pembudidaya laut. Keturunan ahli interpretasi setengah langkah juga akan memiliki peluang tinggi untuk mewarisi garis keturunan. Generasi demi generasi, para ahli datang tanpa henti. Ada kemungkinan besar mereka akan mendirikan klan yang telah ada selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Pakar interpretasi setengah langkah kosong adalah salah satu pakar top di kerajaan bintang bulan. 20 detik sudah habis. Melihat mata merah penonton, Long Yi berteriak. Peng, pintu pelelangan ditutup. Jangan berpikir untuk merebutnya. Jika kami bisa melelangnya, kami tidak akan takut orang-orang menyambarnya. Long Yi berkata sambil tersenyum. Terlepas dari garis keturunan rana interpretasi setengah langkah kosong, juga akan ada senjata transenden dan set baju besi tingkat 6 dan tingkat 7. Akan ada pil level 9 transenden, dan 4 set senjata dan baju besi level 9 transenden. Harta dalam jumlah besar pasti bisa memuaskan perbedaannya. Ini gila, garis keturunan tingkat gua setengah langkah. Ya Tuhan, ini adalah harta yang tiada taranya. Demon Beast Bloodline. Ini adalah pertama kalinya aku melihat garis keturunan Demon Beast. Ini adalah harta tak tertandingi yang dapat membuat seseorang naik ke surga dalam satu langkah. Dibandingkan dengan garis keturunan binatang iblis ini, telur hewan peliharaan dan anak binatang iblis itu hanyalah sampah. Untuk membentuk keluarga garis keturunan tingkat atas, betapa berharganya garis darah binatang iblis ini. 10 miliar batu roh kelas menengah. Atau lebih. Orang menyebalkan ini menjual garis keturunan binatang iblis yang menakutkan. Apa asal-muasal Phoenix abadi ini? Apakah ini Phoenix abadi yang menamparkan wajah dan benda suci hidup dan mati? Menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama itu adalah keluarga tingkat atas, mereka semua ingin berjuang untuk garis darah binatang iblis ini. Bahkan para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas itu akan tergoda. Namun, saat Long Yi berbicara, suaranya benar-benar tertutup oleh seruan di sekitarnya. Dia tahu bahwa hanya mengeluarkan satu garis keturunan Demon Beast sudah cukup. Dia tidak perlu memperkenalkan hal lain. Seperti yang mereka katakan, garis keturunan Void Interpretation Demon Beast setengah langkah menghancurkan Phoenix Immortal, hidup dan mati, dan benda suci. Pertarungan antara Phoenix Immortal dan benda suci hidup dan mati adalah lelucon di depan garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah. Lahir dari udara tipis. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang di kota Laut Timur merasa bahwa hati mereka tidak dapat mengikuti berita yang mengguncang dunia. Mereka mengira kemunculan Dragon Spike telah mengguncang seluruh kota Laut Timur. Pada akhirnya, telur hewan peliharaan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah sekali lagi mengguncang kota Laut Timur. Sebelum semua orang bisa pulih, setengah langkah tingkat interpretasi kekosongan Demon Beast Cup muncul, dan kota Laut Timur berguncang lagi 3 kali. Namun, pagi ini, kota Laut Timur terguncang. Gempa dahsyat mengguncang semua orang. F-Cek, siapa yang F-Cek akan mengira bahwa garis keturunan binatang iblis tingkat setengah interpretasi kekosongan akan diperoleh. Siapapun yang bisa mendapatkannya memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tingkat interpretasi setengah langkah kosong. Gila? Apakah kota Laut Timur menjadi gila baru-baru ini? Dari mana Phoenix abadi ini berasal? Bagaimana itu bisa mengambil harta yang begitu berharga? Jika benda ini ditempatkan di kota Laut Timur, pasti akan menyebabkan pertempuran berdarah. Bahkan jika ada aturan kota, itu tidak akan berguna. Namun, Phoenix abadi ini jelas tidak sederhana. Untuk bisa mengeluarkan harta karun seperti itu pasti sangat kuat.
Ini acara akbar dalam 3 hari. Saya harus pergi dan melihat garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah itu. Bahkan jika saya harus melihatnya, itu masih bagus. Di jalan-jalan dan gang-gang, setiap sudut kota Laut Timur berbicara tentang garis keturunan Demon Beast. Pada awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya, tetapi ketika mereka melihat seseorang mengkonfirmasi dan melihat Phoenix Abadi mempromosikannya di forum, mereka harus mempercayainya bahkan jika mereka tidak berani mempercayainya. Bagi semua orang di kota Laut Timur, garis keturunan Void Interpretation Demonic Beast setengah langkah adalah harta yang menantang surga. Apakah itu benar? Apakah Anda yakin itu adalah Void Interpretation Demonic Beast Bloodline setengah langkah? Pak, saya yakin, saya 100% yakin. Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong, aku harus mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Di sebuah manor mewah di kota Laut Timur, seorang lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan meraung dengan suara rendah dengan mata membara. Keluarkan semua batu roh dan barang berharga di klan. Kami akan berjuang untuk garis keturunan binatang iblis dalam 3 hari, bahkan jika kami harus bangkrut. Pergi dan cari tahu faksi mana yang dimiliki Phoenix Abadi ini. Mengapa itu mengambil harta yang begitu menakutkan? Pergi dan pinjam semua orang yang bisa meminjam batu roh. Kali ini, kami akan mempertaruhkan semua yang kami miliki. Keluarga yang kuat di kota Laut Timur semuanya gempar. Siapkan batu roh. Kita harus berjuang untuk itu. Void setengah langkah Void interpretasi Demon Beast Bloodline, setengah langkah Cave Demon Beast Bloodline. Pada saat ini, di sebuah ruangan di rumah Tuan Kota, Lei Feihu mendengar laporan bawahannya, dan matanya berkedip. Dia menyentuh cincin interspatialnya dan memeriksa batu roh dan berbagai sumber daya di dalamnya. Aku bisa mencobanya, gumamnya. Bahkan jika dia adalah ahli tingkat kekosongan yang mendalam, dia masih ingin mendapatkan setengah langkah garis keturunan binatang iblis tingkat kekosongan yang mendalam. Dia tidak membutuhkannya, tetapi dia bisa memberikannya kepada putranya. Dia tahu betul betapa sulitnya melangkah ke tingkat kekosongan yang mendalam, dan betapa beruntungnya dia. Dia nyaris lolos dari kematian untuk mencapai langkah ini. Putranya tidak bisa melakukannya, dan dia juga tahu betul bahwa semua keturunannya tidak bisa melakukannya. Mungkin ketika dia meninggal, keluarga Lei tidak akan mengalami penurunan, tetapi masih akan sangat berbeda dari sekarang. Jika keturunannya memiliki interpretasi garis keturunan binatang setan setengah langkah batal. Jika dia menggunakan sumber daya untuk mengangkat 1 atau 2 keturunannya ke tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah, keluarga Lei masih akan sangat kuat di kerajaan bintang bulan. Dia ingin bergerak pada garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang hampa ini. Wang Xian tidak mengikuti pelelangan. Dia merasa bahwa dia belum menyadari nilai dari garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong sebelumnya. Ketika dia melihat sepasang mata merah darah dari semua orang di sekitarnya, dia tahu bahwa dia telah meremehkannya. Hal-hal sedikit di luar harapan saya. Sepertinya saya tidak bisa berhubungan dengan Long Yi dan yang lainnya untuk saat ini. Aku juga tidak bisa membiarkan mereka kembali dan mencariku. Saya akan menghubungi mereka melalui iblis aneh. Kita akan bertemu lagi setelah masalah ini selesai. Wang Xian mendengarkan ekspresi terkejut dari orang-orang di sekitarnya saat mereka membahas tentang garis keturunan binatang iblis. Ekspresi pemikiran yang mendalam muncul di wajahnya. Untuk saat ini, dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa garis keturunan binatang iblis berasal dari tangannya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Sebaiknya aku tidak kembali ke kediamanku sendiri untuk saat ini. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke sampingnya dan berbisik, dapatkan Aojian dan yang lainnya dari kediaman untuk membawa semuanya ke sini. Itu Raja Naga. Sebuah suara aneh terdengar di telinganya. Wang Xian berjalan di sekitar distrik barat. Omong-omong, dia belum berkeliling kota Donghai dengan benar. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk berkeliling beberapa hari ini. Apa? Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah batal. Saat ini, di sebuah rumah lelang mewah yang terletak di distrik timur kota Donghai, sekelompok pekerja sedang mendekorasinya. Ketika dua manajer dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Inc. mendengar berita dari bawahan mereka, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka saling memandang, ekspresi mereka agak canggung. Faksi mana yang merupakan Immortal Phoenix? Mengapa dilelang 3 hari kemudian? Bagaimana mereka bisa memiliki harta yang begitu berharga? Segera laporkan ke atasan. Sial, kenapa air di East Sea City begitu dalam? Mengapa tiba-tiba ada lelang Phoenix yang abadi? Phoenix abadi.
Phoenix abadi. Mungkinkah seseorang dari pihak Immortal Phoenix? Tapi mengapa ada langkah yang tidak perlu seperti itu? Itu pasti milik Phoenix yang abadi. Saya ingin tahu skema apa yang mereka miliki. Kedua lelaki tua itu berkata dengan wajah cemberut. Mereka segera mengeluarkan lempengan batu komunikasi mereka dan mengumumkan acara besar ini. Apa katamu? Pada saat yang sama, di wilayah tengah, di rumah lelang terbesar di kota Laut Timur, Supervisor Yi dan 5 pemilik toko melaporkan masalah tersebut kepada 2 tetua paruh baya dari klan Fire Cloud Sparrow dengan ekspresi malu. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Rumah lelang lain tiba-tiba muncul. Itu sebenarnya ingin melelang garis keturunan Void Interpretation Demon Beast setengah langkah 3 hari kemudian. Di mata mereka, garis keturunan binatang iblis ini dianggap sebagai harta karun. Kapan kota Laut Timur sekecil itu menghasilkan begitu banyak harta? Kalian tunggu di sini. Kami akan masuk dan melaporkan. Kedua pria parubaya itu berkata kepada Supervisor Yi dan yang lainnya dan berjalan ke pintu rumah Feng Luan. Ekspresi Supervisor Yi agak aneh dan agak rumit. Peng-peng, Yang Mulia, kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Masuk. Feng Luan masih memegang informasi di tangannya saat dia mengerutkan kening dan melihatnya. Di sampingnya, pemimpin agung ras burung gereja awan api mereka berdiri dengan hormat di samping. Permaisuri, baru saja, pengawas dan manajer Feng Xian datang untuk melaporkan bahwa rumah lelang lain telah muncul di kota Laut Timur. Mereka bersiap menggelar lelang 3 hari kemudian. Item yang dilelang adalah setengah langkah tingkat interpretasi kekosongan Demon Beast Bloodline. 2 pria parubaya masuk dan berkata dengan hormat. Feng Luan sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah Demon Beast Bloodline. Ya, itu benar sekali. Saat ini, sudah gila di East Sea City. Kedua pria parubaya itu mengangguk berat. Ekspresi Feng Luan sedikit berubah. Ini benar-benar berita buruk setelah berita buruk. Dengan ekspresi gelap, dia mengambil cangkir teh di atas meja. Faksi apa yang bisa mengambil garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong untuk dilelang? Wanita tua di samping bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu untuk saat ini. Aku hanya tahu itu disebut lelang Phoenix abadi. Huala, ketika kedua tetua mengucapkan kata-kata ini, lengan Feng Luan bergetar dan mengeluarkan suara. Wanita tua itu sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke atas dan bertanya dengan cemas, Permaisuri. Peri Phoenix, apakah saya terlalu memikirkannya, atau apakah itu dia? Feng Luan duduk di sana sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ada noda air yang mengalir keluar dari cangkir teh di atas meja. Ini adalah pertama kalinya wanita tua itu melihat keadaan yang agak linglung. Itu juga pertama kalinya dia bertemu dengan 2 tetua di sampingnya. Bahkan 2 tahun lalu, ketika dia bertemu dengan permaisuri yang hanya berada di level 3 Transcendent. Tubuhnya masih memancarkan kemuliaan, tekad, dan kebanggaan. Itu adalah semacam semangat dan sikap yang bisa memandang rendah raja-raja dunia. Itu adalah aura dominan yang pernah dimiliki permaisuri mereka yang mengguncang seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat permaisuri kehilangan ketenangannya seperti ini. Pertama kali dalam hidup mereka. Siapa dia yang disebutkan oleh permaisuri? Siapa yang bisa membuat permaisuri kehilangan ketenangannya seperti ini? Panggil mereka. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Feng Luan berkata kepada kedua tetua itu. Itu permaisuri. Kedua pria parubaya itu segera keluar dari rumah dan memanggil Supervisor Yi dan yang lainnya masuk. Pak, Supervisor Yi dan 6 orang lainnya dengan gugup memanggil Feng Luan. Mereka tidak mengetahui identitas asli Feng Luan, tetapi mereka mengetahui sekelompok orang yang datang lebih awal. Keempat pria parubaya semuanya berada di level 9 yang transenden. 4 di tingkat 9 transenden ingin berlutut ke pihak lain. Orang bisa membayangkan bahwa identitas wanita bercadar di depan mereka begitu mulia sehingga sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Phoenix yang abadi ini? Feng Luan bertanya kepada manajer Yi dan yang lainnya dengan gugup dan penuh harap. Phoenix abadi. Kelima penjaga toko memandang manajer Yi. Ekspresi manajer Yi sedikit berubah. Tidak tahu bagaimana memulainya. Katakan saja apa yang kamu tahu. Tidak masalah jika Anda yakin. Feng Luan berkata langsung kepada Supervisor Yi. Tuan, saya memiliki kesan mendalam tentang nama Immortal Phoenix karena itu kebalikan dari kita. Supervisor Yi berpikir sejenak dan berkata, sekitar 3 bulan yang lalu, sebuah kelompok tentara bayaran muncul di kota Shanghai. Itu disebut kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Pemuda itu bernama Wang Xian.
Ketika pengawas Yi menyebutkan nama ini, Feng Luan langsung berdiri. Kursi bergesekan dengan tanah dan mengeluarkan suara mendesak. Wanita tua dan dua tetua di sampingnya memiliki perubahan ekspresi. Mereka memandang permaisuri dengan kaget. Bahkan pengawas Yi tertegun. Melanjutkan, Feng Luan menatapnya dengan saksama. Wang Xian ini membeli 8 juta batu roh kelas menengah di toko kami saat itu. Kemudian, dia membeli beberapa puluh juta batu roh kelas menengah berturut-turut. Selain itu, dia membantu kami menyelesaikan krisis toko di kota Shanghai. Saya pernah bertanya mengapa dia membantu kami. Dia berkata bahwa dia mengenal orang-orang dari Feng Xian. Kemudian, saat kami bertemu lagi, di kota Donghai, dia membeli 5 hingga 600 juta batu roh kelas menengah 2 kali. Manajer Yi menelan ludah dan melanjutkan. Dia tiba-tiba memiliki firasat. Komandan misterius Wang mungkin mengenal sosok penting Phoenix abadi mereka ini. Apakah ada orang lain di sampingnya? Suara Feng Luan tiba-tiba bergetar saat dia bertanya. Ya, dia punya 11 bawahan. Semuanya setengah baya. Ekspresi mereka sangat dingin. Oh benar, mereka memegang pedang panjang emas di tangan mereka. Pengawas Yi melanjutkan. Retakan. Cangkir teh di tangan Feng Luan langsung hancur. Dia menutup matanya, tetapi bulu matanya sedikit bergetar. Ada yang lain. Lainnya apa lagi? Pengawas Yi melihat reaksi Feng Luan, setelah ragu sejenak, dia melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Komandan Wang datang ke toko di distrik timur. Saat itu, saya pergi untuk berurusan dengan pelelangan dengan 4 penguasa. 3 wanita muda dan seorang tuan muda ada di toko. Saat itu, tuan muda itu mengejar Komandan Wang out. Terakhir kali kita bertemu adalah ketika Komandan Wang mengeluarkan 1 miliar batu roh kelas menengah dan membeli semua pil obat di lokakarya pil kematian dan kehidupan. Sejak hari itu, saya belum pernah melihat Komandan Wang itu. Setelah Ketua Yi selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya. Wanita tua di samping memandang permaisuri dengan wajah penuh keterkejutan, jantungnya berfluktuasi. Permaisuri benar-benar kehilangan ketenangannya. Mengapa? Siapa pemuda itu? Apakah kamu menebak bahwa lelang Phoenix abadi ini diadakan olehnya? Feng Luan membuka matanya dan bertanya kepada Supervisor Yi. Ya, Komandan Wang itu sangat misterius. Dia mampu melakukan hal-hal yang mengejutkan setiap saat. Supervisor Yi mengangguk. Feng Luan menghembuskan napas dan sedikit linglung. Pada saat itu, dia hampir yakin bahwa dia telah tiba. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan segera menuju ke benua transenden. Seperti yang diharapkan, dia telah tiba. Ayo keluar. Senyum muncul di wajah Feng Luan. Itu adalah senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Dia telah memilih untuk datang ke kota Laut Timur dan bersiap untuk berkembang dari sana. Dia tidak tahu kenapa. Itu karena hatinya ingin datang ke sini. Itu karena tempat ini sangat dekat dengan lorong. Mungkin suatu hari, ketika dia sangat lelah, dia bisa pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat dan bersantai. Wanita tua dan tetua parubaya setinggi 2 meter itu sedikit terpana saat melihat senyumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senyum seperti itu dalam 2 tahun terakhir. Selama ini, permaisuri selalu tegang. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat permaisuri begitu santai. Ini yang mulia. Wanita tua itu tersenyum dan berkata dengan hormat. Ayo pergi. Feng Luan tersenyum dan berjalan keluar. Wanita tua dan kedua tetua itu buru-buru mengikuti di belakang. Supervisor Yi juga mengikuti dengan sedikit keheranan. Setelah keluar dari rumah lelang, Feng Luan melihat ke jalan yang ramai dan tidak tahu harus kemana. Dia secara acak memilih arah dan berjalan maju. Dia memiliki garis keturunan naga ilahi. Selama dia tidak terlalu jauh, dia bisa merasakan keberadaannya. Feng Luan melihat sekeliling. Wanita tua yang mengikuti di belakang melihat ekspresi dan tindakan permaisuri. Dia merasa permaisuri tampak jauh lebih santai, yang membuatnya tersenyum. Itu adalah kelompok tentara bayaran awan jahat. TSK, mereka langsung dibunuh oleh naga Spike tadi malam. Saya tidak tahu siapa yang menyewa Spike Naga untuk membunuh semua anggota kelompok tentara bayaran awan jahat. Siapa tahu, setiap anggota kelompok tentara bayaran awan jahat adalah hal yang lama. Sangat memuaskan untuk dibunuh. Setelah berjalan tanpa tujuan selama lebih dari 1 jam, Feng Luan mendengar percakapan datang dari samping dan melihat dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat kertas merah kebahagiaan ganda ditempel di pintu kamar, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah simbol dari kelompok pembunuh naga. Selamat atas kematianmu. Kemunculan kertas merah ini melambangkan kematian. Direktur Yi, yang berdiri di samping,
segera menjelaskan saat melihat tatapan ingin tahu Feng Luan. Selamat atas kematianmu, hehe. Dia tersenyum ringan dan suaranya menjadi lebih lembut. Itu jelas kertas pernikahan untuk pernikahan Tiongkok di bumi, tapi dibuat menjadi simbol. Orang ini benar-benar memiliki selera humor yang jahat. Anisasi pembunuh naga. Tampaknya hanya dalam beberapa bulan yang singkat, Anda benar-benar telah mendirikan anisasi pembunuh yang begitu kuat. Tidak buruk. Dia bergumam pelan, berdiri di sana dan melihat, lalu terus berjalan ke depan. Ini adalah pertama kalinya wanita tua itu sangat senang melihat permaisuri. Bahkan 1000 tahun yang lalu, ketika permaisuri turun ke dunia, dia tidak melihat ekspresi permaisuri saat ini. Dia tampak seperti wanita kecil. Tapi tidak peduli seperti apa dia, selama permaisuri bahagia, dia akan bahagia. Bahkan jika permaisuri tidak membalas dendam dan kembali ke klan Lark Apinya, permaisuri akan tetap menjadi raja mereka. Seorang raja di atas raja suku mereka. Hei, kenapa kamu tidak membalas ketika aku mengirimimu pesan beberapa hari yang lalu? Apakah Anda berpura-pura tidak melihatnya? Saat ini, Wang Xian sedang berdiri di depan seorang gadis dengan sosok seksi yang bahkan lebih tinggi darinya. Dia tampak sedikit malu. Aku sibuk beberapa hari yang lalu, jadi aku tidak melihat pesanmu. Aku sangat menyesal. Dia menjawab dengan senyum tipis. Wanita itu adalah Zhang Fengying. Ketika dia sedang berjalan-jalan di jalan distrik barat, dia tiba-tiba menabraknya. Setelah melihatnya, Zhang Fengying berjalan mendekat dengan wajah marah. Dia memang menerima beberapa pesan darinya dalam beberapa hari terakhir, tetapi karena dia sibuk menempas senjata dan memurnikan pil selama 2 hari terakhir, dia tidak menjawab. Begitu. Zhang Fengying mengukurnya dengan dingin. Dengan wajah lurus, dia meletakkan tangannya di depan dadanya. Dalam keadaan ini, Wang Xian merasa tangannya agak berat. Nona Zhang, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ya. Ketika Zhang Fengying mendengar kata-kata Wang Xian, dia tidak tahu mengapa dia mencarinya. Dia hanya merasa Wang Xian sedikit misterius dan ingin tahu lebih banyak tentang dia. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Oh benar, apakah ada yang menyenangkan dan enak di distrik barat? Ini adalah pertama kali saya di sini. Mengapa Anda tidak membawa saya berkeliling? Wang Xian memperhatikan bahwa dia sedikit malu dan menindaklanjuti. Dia tidak ada hubungannya sekarang. Senang rasanya memiliki wanita cantik untuk menemaninya. Maka kamu telah menemukan orang yang tepat. Saya telah tinggal di sini selama puluhan tahun dan semua orang mengetahuinya. Ayo pergi. Hari ini, aku akan berbaik hati membawakanmu makan sesuatu yang enak. Zhang Fengying bugar seperti tubuhnya dan berkata kepada Wang Xian dengan terus terang. Baiklah, pimpin jalan kalau begitu. Wang Xian tersenyum dan mengikuti Zhang Fengying berkeliling. Zhang Fengying adalah gadis yang terus terang. Dia jauh lebih tua dari Wang Xian, tetapi perbedaan umurnya selama 500 tahun tidak terlalu besar. Ini hampir tengah hari. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke restoran paling populer di distrik barat. Tidak akan ada tempat duduk jika kita terlambat. Zhang Fengying mendesaknya. Wang Xian sedikit terdiam. Itu pasti sesuatu yang ingin kamu makan. Mengikuti di belakangnya, mereka melewati 2 gang kecil dan tiba di sebuah jalan dengan jumlah orang yang relatif lebih sedikit. Namun, jalan ini memiliki orang yang relatif lebih sedikit. Ada banyak orang berkumpul di depan sebuah toko sederhana dan tanpa hiasan. Suara keras datang dari dalam toko. Yang mengejutkan Wang Xian adalah pemilik toko itu bukanlah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis dengan 2 tanduk dan 3 kaki yang tingginya 2 meter. Itu satu-satunya restoran yang dimiliki oleh binatang iblis di seluruh kota Donghai. Pemilik dan keluarganya sangat baik. Kualitas makanan dan hidangannya pasti yang terbaik di seluruh kota Donghai. Saat Zhang Fengying berbicara, dia bertanya kepada binatang iblis yang melayani mereka, apakah masih ada kamar pribadi yang tersisa? Tidak ada kamar pribadi yang tersisa. Aula juga penuh. Namun, masih ada tempat duduk di ruang pribadi besar. Binatang iblis berbicara dalam bahasa manusia yang akrab. Bawa kami ke sana. 2 orang, keluarkan semua keahlianmu. Zhang Fengying melambaikan tangannya dan berkata langsung. Ya, Nona, silakan datang. Mereka mengikuti petugas ke sebuah ruangan besar, yang memiliki 2 meja. Keduanya memilih salah satu meja dan duduk. Kapten Wang, kamu pasti mendapatkan cukup banyak batu roh dari hutan lonceng angin. Apakah Anda akan pergi ke pelelangan dalam 3 hari? Setelah duduk, Zhang Fengying bertanya kepadanya dengan senyum di wajahnya. Lelang, tentu saja aku akan. Kenapa kamu pergi?
Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tentu saja, saya ingin melihat seperti apa garis keturunan binatang iblis tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah itu. Ini adalah tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Zhang Fengying berkata dengan sedikit kerinduan. Garis keturunan keluarga Zhang berada di puncak transendensi tingkat 8. Setelah mencapai transendensi level 8, ia tidak akan bisa maju lebih jauh. Kecuali, dia bisa mendapatkan garis keturunan yang lebih tinggi dan mematahkan belenggu garis keturunan. Wang Xian tersenyum. Apakah kamu tidak pergi ke dua rumah lelang lainnya untuk melihatnya? Aku tidak pergi. Baik itu telur hewan peliharaan atau anak binatang iblis, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya beli. Secara alami, saya akan pergi dan melihat garis keturunan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Zhang Fengying menggelengkan kepalanya dan berkata, ini restorannya. Ini pasti restoran paling populer di seluruh kota Donghai yang belum pernah Anda makan sebelumnya. Saat dia berbicara, beberapa orang masuk. Wang Xian melirik dan sedikit terkejut. Zhang Fengying melirik, dia melanjutkan, ngomong-ngomong, Dewa Phoenix dan benda suci hidup dan mati saling bertarung sampai mati kali ini. Saya tidak menyangka Phoenix Immortal akan muncul entah dari mana dan menghancurkan kedua keluarga secara langsung. Sekarang, upaya kedua keluarga sebelumnya hanyalah lelucon. Terutama Phoenix Abadi. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Tidak hanya pelelangannya sendiri yang ditekan oleh item suci hidup dan mati, tapi sekarang Phoenix Immortal lainnya telah muncul. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menuangkan secangkir teh untuk Wang Xian. Siapa yang kehilangan muka? Kalian adalah orang-orang yang kehilangan banyak muka. Kali ini, kita tidak akan kalah. Pada saat ini, suara jernih dan merdu yang dipenuhi amarah terdengar, menyebabkan Zhang Fengying sedikit terpana. Wang Xian menoleh dan melihat loli kecil yang lucu berpakaian merah menatap Zhang Fengying dengan cemberut. Dia memandang ketiga gadis dan pemuda di sampingnya dan memiliki beberapa pengertian. Gadis kecil. Zhang Fengying memandang loli kecil dan tersenyum tipis. Dia tidak berdebat dengannya. Kamu adalah gadis kecil itu. Saya sama sekali tidak muda. Little Loli membusungkan dadanya dengan keras. Zhang Fengying memandang dirinya sendiri dan kemudian ke loli kecil. Dia bertanya dengan menggoda, bagaimana kamu tidak muda? Little Loli tidak bereaksi untuk sesaat. Dia menatap Zhang Fengying dan kemudian pada dirinya sendiri. Ekspresinya langsung berubah jelek. Dibandingkan dengan Zhang Fengying, dia memang yang terkecil. Nona, abaikan mereka. Mereka bukan orang baik. Pria muda di sebelahnya berkata kepada loli kecil. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit kebencian di matanya. Mereka bersekongkol dengan bengkel eliksir hidup dan mati. Jadi mereka orang jahat. HMPH, tidak heran mereka mengatakan hal buruk tentang kita. Orang jahat seperti itu harus dipukuli oleh para bibi. Loli kecil mendengar kata-kata pemuda itu dan mendengus. Dia memandang Wang Xian dan Zhang Fengying dengan tatapan penuh kebencian. Ketika Zhang Fengying mendengar kata-kata pemuda dan loli kecil itu, dia sedikit mengernyit. Jaga kata-katamu. Dan kau, gadis kecil, jangan terlalu cuek. Kamu adalah gadis kecil, kamu yang bodoh. Kalian semua bukan orang baik. Ketika loli kecil mendengar kata-kata Zhang Fengying, wajah kecilnya mengungkapkan kemarahan sekali lagi saat dia memelototinya. Sementara itu, tatapan pemuda di samping menjadi dingin saat menatap Zhang Fengying. Gadis kecil, apakah dia seseorang yang bisa kamu hubungi? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Ketiga gadis di samping sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Di klan Fire Cloud Sparrow, tidak ada yang berani menggertak putri kecil mereka. Apalagi setelah Permaisuri datang, putri kecil itu sangat di hati Permaisuri. Sekarang, bahkan Raja Burung Pipit Awan Api mereka tidak dapat melakukan apapun pada putri kecil itu. Berbicara secara logis, klan Burung Pipit Awan Api tidak dapat meninggalkan klan ketika mereka masih di bawah umur. Namun, dia mengganggu Permaisuri dan membawanya ke sini. Putri kecil itu berpikiran sederhana dan tidak pernah mengalami kemunduran. Beberapa orang menyebut putri kecil mereka gadis kecil. Di mata mereka, itu memang sedikit berlebihan. Bang! Zhang Fengying segera berdiri dengan sedikit amarah di wajahnya. Zhang Fengying tidak keberatan disebut orang jahat oleh Little Loli. Namun, bagi seorang pemuda yang berani menyebutnya sembrono, ini bukanlah masalah usia. Itu adalah provokasi terang-terangan. Zhang Fengying, yang lahir dalam keluarga kelompok tentara bayaran, dinodai oleh sikap berani dan terus terang dari kelompok tentara bayaran. Ceroboh. Kami baru saja mendiskusikan tentang pelelangan dan kalian memprovokasi kami lagi dan lagi, mengatakan bahwa kami ceroboh. Apakah kalian berpikir bahwa kami mudah dibuli?
Zhang Fengying menatap pemuda itu dengan dingin. Aura samarnya diarahkan pada mereka. Kalian dari Feng Xian, apakah kalian mencari masalah? Wang Xian juga berdiri dan menatap pemuda itu dengan dingin. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengusirnya dari Feng Xian, dan sekarang dia sengaja mencari masalah. Dia tidak tahu apakah dia ingin mati. Aku pikir kalian yang mencari masalah. Sekarang, keluar dari sini dan jangan ganggu perjamuan Bunda Maria. Pria muda itu menatap Wang Xian tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Sekarang, dengan adanya putri kecil itu, mereka berani bersikap kasar kepada putri kecil itu. Jika tuan mereka dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan memaafkan orang ini. Bahkan, mereka bahkan mungkin membunuhnya secara langsung. Bahkan kerajaan-kerajaan bintang bulan tidak akan mampu menyinggung putri kecil dari klan Api Lark. Oleh karena itu, kali ini dia tidak menyembunyikan provokasinya terhadap Wang Xian. Apakah kamu masih memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu? Rekan sombong. Zhang Fengying menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata dengan tatapan dingin. Kamu benar-benar DMN fellow. Wang Xian berkata dengan dingin kepada pemuda itu juga. Karena kamu mengganggu makan nona kami, aku akan mengusirmu. Pemuda itu melihat ekspresi mereka berdua. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menuju Wang Xian. Dia ingin menggunakan identitasnya sebagai putri kecil untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang ini. Kamu berani bergerak di kota. Zhang Fengying mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang sombong. Dia benar-benar berani bergerak di kota Donghai. Jika dia tertangkap, dia akan dikurung setidaknya selama 1 hingga 2 tahun. 5 jari pemuda itu membentuk cakar dan tubuhnya diselimuti lapisan api merah samar. Sepasang sayap berada di kedua sisi. Kamu mencari kematian. Ekspresi Wang Xian juga sedikit jelek. Dia secara alami tahu hukuman untuk pertempuran di kota. Terlepas dari apakah kedua belah pihak benar atau salah, mereka semua akan dihukum berat. Lengan Wang Xian sangat menakjubkan. Lengannya segera berubah menjadi cakar naga saat dia menghadapi serangan pemuda itu. Ekspresi Zhang Fengying sangat jelek. Cincin interspatial di tangannya bergetar dan lampu hijau langsung mengelilingi sekelilingnya. Itu menyelimuti semua orang di sekitarnya dengan formasi. Wang Xian merasakan teknik gerakan di sekelilingnya. Aura di tubuhnya meningkat sekali lagi dan bertabrakan dengan pemuda itu. Ah! Pria muda itu mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki garis keturunan. Pria muda itu melebarkan matanya, tubuhnya sangat mundur ke belakang, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar memukul salah satu orang kami. Wajah Loli kecil menunjukkan sedikit kemarahan saat melihat pemuda itu terluka. 3 gadis yang berdiri di samping juga memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan tubuh mereka bergetar. CHIRP. Teriakan burung terdengar, dan sepasang sayap langsung muncul di belakang mereka bertiga, tubuh mereka memancarkan api merah. Binatang iblis. Ekspresi Zhang Fengying langsung berubah. Dia menggerakkan lengannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Matanya mengungkapkan warna hijau. Kalian benar-benar mengejar kematian. Mata pemuda itu agak merah dan nyala api di tubuhnya mulai naik. Formasi susunan hijau di sekelilingnya mulai bergoyang sedikit. Orang-orang ini benar-benar berani mengabaikan aturan kota Donghai. Zhang Fengying melihat bahwa mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Wang Xian juga sedikit mengernyit. Dia tampak sedikit malu. Orang pembawa sial, aku bertemu dengan beberapa orang gila. Mati! Wang Xian berteriak pelan. Sebuah item terlempar keluar dari cincin interspatialnya. Nona muda, berhati-hatilah. Kedua gadis itu segera berdiri di depan Little Loli. Berdengung. Dalam sekejap, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Mereka bahkan tidak bisa merasakan apapun di sekitar mereka. Ao Yao yang bergerak. Barang yang dibuang Wang Xian sebelumnya hanyalah kepura-puraan. Orang yang benar-benar bergerak adalah Ao Yao. Ini adalah terang dan gelap Ao Yao. Itu bisa menyebabkan lingkungan jatuh ke dalam terang dan gelap. Bahkan Zhang Fengying jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap. Bang, bang, bang. Suara dia jatuh ke tanah bisa terdengar. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang panas ditransmisikan dan langsung menghilangkan kegelapan. Wajah Ao Yao menunjukkan sedikit keterkejutan, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Kegelapan menghilang, dan Zhang Fengying mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika dia melihat ke depan, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Di tengah,
Loli kecil berdiri di sana, dikelilingi oleh bola burung berelemen api. Pakaiannya, jepit rambut di kepalanya, dan kalung di lehernya semuanya memancarkan cahaya merah. Keagungan yang menakutkan terpancar dari ornamen-ornamen ini. Perhiasan pelindung tingkat interpretasi batal. Zhang Fengying berteriak kaget, ekspresi kaget di wajahnya saat dia menatap Little Loli dengan tak percaya. Seorang anak memiliki setidaknya 3 atau 4 senjata pelindung tingkat interpretasi kosong padanya. Latar belakang seperti apa yang membuatnya begitu boros? Bahkan putra mahkota kerajaan bintang bulan tidak akan memiliki begitu banyak senjata pertahanan, bukan? Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat Loli kecil ini. Ekspresinya juga tidak terlalu bagus. Dia tidak ingin berkonflik dengan orang-orang Feng Xian. Serangan Ao Yao tadi hanya membuat mereka pingsan. Namun, ketika dia melihat Loli kecil ini, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Kamu benar-benar menjatuhkan mereka. Kalian adalah orang jahat. Saat ini, wajah Little Loli sedikit pucat. Dia menatap Wang Xian dengan lemah dan berkata, seseorang akan segera datang untuk menyelamatkanku. Kamu. Ini adalah pertama kalinya Loli kecil menghadapi situasi seperti itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil yang keluar tanpa melalui penilaian orang dewasa. Oh tidak, pertahanan sang putri diaktifkan. Pada saat ini, 3 wanita dan pria parubaya yang berurusan dengan masalah ini, yang hanya berjarak 1000 meter, ekspresinya berubah drastis dan langsung terbang. Mereka bisa merasakan berbagai senjata pertahanan pada sang putri begitu mereka mengaktifkannya. Itu juga karena sang putri memiliki begitu banyak senjata pertahanan padanya sehingga mereka dengan mudah membiarkan Huo Yuan dan yang lainnya membawa sang putri keluar sementara mereka menangani beberapa masalah. Namun, yang tidak mereka duga adalah senjata pada sang putri benar-benar diaktifkan. Setelah dipicu, itu berarti seseorang menyerang putri mereka. Siapa yang ingin mati dan berani menyerang putri kecil dari Fire Lark Clan? 4 pembangkit tenaga level 9 yang luar biasa langsung melepaskan semua kekuatan mereka dan terbang menuju sebuah ruangan di lantai 2 restoran. Faktanya, banyak orang bahkan tidak melihat sosok mereka. Suara mendesing. Merindukan. Nona, apakah Anda baik-baik saja? 4 sosok langsung muncul di sekitar Little Loli di bawah makam Wang Xian dan tatapan kaget Zhang Fengying. Mereka berempat memandang Loli kecil dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Lihatlah beberapa suster dan kakak laki-laki. Loli kecil menghela nafas lega ketika dia melihat anak buahnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Seorang wanita melambaikan tangannya dan mereka berempat segera berdiri. Mereka segera sadar kembali. Menguasai. Ibu. Keempat pemuda itu linglung. Ketika mereka melihat orang tua mereka, mereka dengan cepat berteriak. Pria muda dari sumber api itu mengalami perubahan ekspresi ketika dia melihat putri kecil itu telah mengaktifkan pertahanan senjatanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan marah. Dia mengarahkan jarinya ke arah Wang Xian dan berkata dengan ekspresi yang sedikit ganas, Tuan, beberapa bibilah yang menyerang wanita muda itu. 3 wanita dan seorang pria parubaya sangat dingin. Mereka memandang Wang Xian dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, wanita tua dan 2 pria parubaya yang mengikuti di belakang permaisuri tiba-tiba sedikit mengernyit. Permaisuri, ada masalah dengan gadis kecil itu. Wanita tua itu berkata dengan lembut kepada Feng Luan. Oh, apa yang salah? Feng Luan menoleh sedikit. Senjata pertahanan di tubuhnya telah diaktifkan. Wanita tua itu berkata langsung. Ayo pergi. Feng Luan berkata langsung. Setelah datang ke benua luar biasa dan kembali ke klan Fire Cloud Sparrow, ribuan orang dari seluruh klan menghormatinya. Bahkan pemimpin agung klan Awan Api membungkuk dengan hormat ketika dia melihatnya. Hanya gadis kecil itu, yang murni dan lugu, yang tidak takut padanya dan bisa mengobrol dengannya. Feng Luan sangat menyukai gadis kecil itu. Ya, permaisuri. Wanita tua itu mengangguk, mengambil tongkat merah di tangannya, dan dengan lembut memindahkannya. Kelompok 4 langsung menghilang. Benar, mereka menghilang dalam sekejap, seolah-olah mereka telah berteleportasi. Penghilangan instan ini puluhan kali lebih kuat dari pelarian cahaya dan bayangan Ao Yao. Tuan, Bibi, bunuh dia, bunuh dia. Ia justru berani menyerang sang putri. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Di ruangan restoran kecil itu, suara ganas Huo Yuan terdengar. Mata keempat pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. 2 orang di depan mereka telah dijatuhi hukuman mati karena berani menyakiti putri kecil mereka dari klan Fire Lark. Pada saat ini,
ruang di sekitarnya tampak bergetar. 4 sosok muncul dari udara tipis di ruangan itu. Keempat pria parubaya itu sedikit terkejut dan dengan cepat membungkuk untuk membawa barang bawaan mereka. Wang Xian, yang sudah dalam keadaan canggung, mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul di ruangan seperti hantu dan dewa. Zhang Fengying, yang berdiri di samping, melihat wajah mereka langsung pucat. Dia meraih lengan Wang Xian dengan gugup. Dalam sekejap, Wang Xian merasakan sensasi lembut di lengannya. Namun, sebelum dia bisa merasakannya, dia tertegun. Dia menatap wanita bercadar dengan binar di matanya. Pada saat ini, Feng Luan juga menatap Wang Xian dengan sedikit keheranan. Matanya juga berbinar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kami telah menyinggung seorang ahli. Suara gemetar Zhang Fengying terdengar. Dia mengguncang lengan Wang Xian dan benar-benar bingung. Mereka berempat muncul begitu saja. Dia bahkan tidak bisa merasakan bagaimana mereka muncul. Ditambah dengan senjata pertahanan kelas Hole in the Void pada loli kecil, dia tahu bahwa mereka dalam masalah besar kali ini. Mereka telah memprovokasi kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah memusnahkan mereka. Masalah ini salahku. Jika kalian ingin membalas dendam, kalian bisa mencariku. Wajah Zhang Fengying pucat saat dia melepaskan lengan Wang Xian. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melangkah maju dengan tegas. Wanita muda ini cukup berani dan setia. Wang Xian melihat tindakan Zhang Fengying dan menunjukkan senyuman. Saudari Feng, mereka ingin memukulku. Mereka orang jahat. Little Loli segera berlari ke sisi wanita bercadar dan cemberut bibirnya saat dia berbicara dengan sedikit keluhan. Feng Luan mengungkapkan senyum di wajahnya. Senyumnya seperti bunga saat dia dengan lembut membelai kepala gadis kecil itu. Huo Yuan, yang berada di samping, melihat permaisuri agung dan yang lainnya telah tiba. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Haha, nak, kamu akan mati sekarang. Anda akan mati. Anda benar-benar membuat saya sangat malu dan meninggalkan kesan buruk pada tuanku dan yang lainnya. Anda layak mati, layak mati. Wajahnya perlahan berubah sedikit ganas karena kegembiraan. Wang Xian melihat wajah Feng Luan penuh senyuman. Meskipun cadar benar-benar menutupi wajahnya. Namun, dia masih bisa mengenalinya sekilas dari matanya. Seseorang harus tahu bahwa ada periode waktu ketika Feng Luan dan Su Qing berada di tubuh yang sama. Ketika Wang Xian melihat perubahan di mata mereka, dia tahu siapa yang mengendalikan tubuh itu. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melupakan sorot mata Feng Luan. Wang Xian berjalan menuju Feng Luan dengan senyum di wajahnya. Hah! Keempat pria parubaya itu tertegun. Bahkan 2 tetua parubaya di samping Feng Luan memiliki sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Kedua tetua parubaya itu sedikit menggerakkan jari mereka. Namun, pada saat ini, wanita tua di samping mereka melirik mereka. Mereka berdua tercengang dan tidak bergerak. HMPH. Wang Xian berjalan ke Feng Luan. Little Loli di sampingnya memelototi Wang Xian dan mendengus sambil cemberut. Cara bertemu ini sedikit istimewa. Wang Xian memandang Feng Luan dan mengangkat tangannya sambil tersenyum. Kamu memakai kerudung dan membawa begitu banyak orang. Apakah Anda mencoba memamerkan saya? Ini bukan cara bagi teman untuk bertemu. Saat dia berbicara, di bawah tatapan kaget semua orang di sekitarnya, Wang Xian menarik cadar dari wajahnya. Wajah yang indah dan mulia terungkap. Dia menatap Wang Xian dengan senyum di matanya. Kebetulan sekali, dia tidak gemuk atau kurus. Dia masih secantik dulu. Wang Xian menurunkan cadarnya dan bercanda sambil pura-pura terkejut. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian dan melihatnya menarik kerudung permaisuri mereka, semua orang gemetar. Mata wanita tua di sampingnya berkedip-kedip. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kedua tetua parubaya melebarkan mata mereka dan membuka mulut sedikit. Adapun 4 pria parubaya dan 4 pemuda, mereka merasa seolah-olah mata mereka buta. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan Little Loli melebarkan matanya dan membuka mulutnya. Permaisuri mereka, bagaimana ini mungkin? Permaisuri yang pernah mendominasi dunia dan bahkan pria mengaguminya. Permaisuri yang pernah mendirikan sebuah kerajaan dan disembah oleh semua orang. Permaisuri yang pernah mempesona benua supernatural dan menjadi permaisuri untuk selama-lamanya. Sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Dia langsung ditarik dari cadarnya oleh seorang pria muda, dan dia bahkan menghadapinya dengan cara yang begitu santai dan bahkan agak genit. Permaisuri hanya tersenyum di sana, dan senyumnya dipenuhi dengan kemudahan. Seolah-olah seorang gadis cantik sedang tersenyum manis.
Mereka merasa dunia sudah gila. Dulu ketika wanita tua menemani permaisuri dalam ekspedisinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat gambar seperti itu. Dan pada saat ini, pikiran Huo Yuan benar-benar tercengang. Wajahnya, yang agak ganas dan bersemangat, benar-benar membeku saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia berani melepas tabir permaisuri. Mengapa permaisuri tidak langsung membunuhnya? Mengapa permaisuri mengenakan senyum cemerlang di wajahnya? Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa menghapus tabir permaisuri? Feng Luan merebut cadar dari tangan Wang Xian dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu mengatakan bahwa kamu akan segera datang ke sini, tetapi kamu baru datang setelah 2 tahun. Temanmu ini sedikit tidak bisa dipercaya. Saya tidak punya pilihan. Aku punya banyak hal untuk dipersiapkan. Wang Xian mengangkat bahu dan tersenyum. Bukankah itu berarti ada banyak hal yang harus diatur? Ada sedikit ejekan dalam nada suara Feng Luan. Dia memandang Zhang Fengying dan berkata, tidak buruk. Kamu masih sangat genit bahkan setelah datang ke sini. Ini temanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Apakah ini cepat? Feng Luan menatapnya dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kamu tahu bahwa akulah yang mendirikan Feng Xian. Yang harus Anda lakukan hanyalah pergi ke toko dan memberi tahu saya. Berita itu akan dikirimkan kepada saya. Pada akhirnya, kamu tidak melakukannya meskipun kamu mengetahuinya. Pada akhirnya, kita bertemu dengan cara ini. Nada suara Feng Luan dipenuhi ketidaksenangan. Wang Xian tersenyum canggung. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan mencarimu setelah aku berkembang sedikit. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Knok, knok, hidangan sudah disajikan. Pada saat ini, suara ketukan di pintu menghentikan pembicaraan mereka. Mari kita ubah lokasinya. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata padanya. Baiklah. Feng Luan mengangguk dan menunjuk wanita tua di sampingnya. Wanita tua itu mengangguk dan tongkat merah di tangannya memancarkan cahaya merah redup. Berdengung. Semua orang di ruangan itu menghilang dalam sekejap. Retakan. Pintu dibuka dan pelayan memegang sepiring makanan dengan senyum di wajahnya. Para tamu yang terhormat di mana mereka? Kemana mereka pergi? Di rumah lelang di area pusat kota Donghai, sekelompok orang muncul langsung di dalamnya. Wang Xian menatap wanita tua itu dengan sedikit terkejut. Wanita tua itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke area di sampingnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Wang Xian terkejut. Dia telah menemukan sekelompok setan aneh dan membawa mereka. Untuk dapat memindahkan semuanya ke sini dari tempat lain dalam sekejap, kekuatan macam apa ini? Ayo naik dan mengobrol. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Zhang Fengying. Kakak, aku minta maaf. Saya akan mengobrol dengan teman saya sebentar. Saya akan membiarkan Anda membawa saya berkeliling ketika saya punya waktu. Saya minta maaf. Kamu bisa pergi. Pada saat ini, Zhang Fengying masih dalam keadaan syok. Dia menganggukkan kepalanya secara mekanis. Oh benar, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Wang Xian menoleh dan melihat ke sumber api. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Ketika sumber api melihat Wang Xian menatapnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Keringat dingin langsung muncul di dahinya. Bagaimana dia bisa memikirkan ini? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa permaisuri akan begitu akrab dengan pemuda ini? Bahkan, mereka bahkan agak intim. Ini jika dia tahu tentang ini, bagaimana dia berani melakukan hal seperti itu? Apa yang terjadi? Feng Luan sedikit mengernyit dan bertanya pada Wang Xian. Biarkan gadis kecil ini menceritakan semuanya padaku dari awal sampai akhir. Wang Xian menepuk kepala Little Loli. HMPH, jangan sentuh kepalaku. Loli kecil memelototi Wang Xian. Gadis kecil, katakan padaku. Wanita tua itu berkata kepada Loli kecil. Ya, nenek. Loli kecil sedikit takut pada wanita tua itu. Dia cemberut dan menceritakan semua yang terjadi ketika mereka memasuki toko. Loli kecil memiliki ingatan yang sangat baik. Pada dasarnya, dia bahkan menceritakan setiap kata dari percakapan mereka. Namun, saat Little Loli berbicara, wajah Huo Yuan semakin pucat. Bahkan ada sedikit keputusasaan di matanya. Wajah pria parubaya itu juga berubah drastis saat keringat dingin menetes di dahinya. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap muridnya. Dia benar-benar berani menggunakan putri kecil itu untuk membalas dendam padanya. Dia benar-benar memiliki nyali untuk melakukannya.
Wajah wanita tua itu berubah sedikit muram ketika dia mendengar kata-kata loli kecil. Mereka telah mengetahui bahwa Huo Yuan memiliki dendam terhadap Wang Xian. Dari deskripsi Little Loli, terlihat jelas bahwa gadis kecil itu sedang dimanfaatkan. Menggunakan putri kecil dari klan Api Lark untuk berurusan dengan teman laki-laki yang sangat dekat dengan permaisuri. Ya, itu adalah teman laki-laki. Konsep kalimat ini agak kabur karena mereka tidak dapat mengetahui hubungan antara pemuda dan permaisuri mereka. Mereka hanya bisa menggambarkannya sebagai teman laki-laki. Kejahatan ini melibatkan putri kecil dan permaisuri. Tangani itu sesuai dengan aturan klan. Wanita tua itu berkata langsung. Ya, 3 wanita dan penguasa sumber api buru-buru menundukkan kepala dan menjawab. Pada saat ini, sumber api sudah runtuh di tanah karena putus asa. Berurusan dengannya sesuai dengan aturan klan tidak bisa dimaafkan. Ayo pergi, Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan mengikutinya ke atas. Didiklah gadis kecil itu. Di belakang mereka, seorang tetua klan Parubaya berkata kepada seorang wanita. Itu tetua klan. Seorang wanita dengan cepat menjawab. Tentu saja, pendidikan bukanlah hukuman. Itu untuk memberi tahu gadis kecil itu bahwa dia sedang digunakan. Setelah masalah diselesaikan, wanita tua dan 2 tetua klan Parubaya berjalan menuju lantai 4. Kamu tidak harus mengikuti bawahanmu, kan? Feng Luan membuka pintu dan berbicara dengan Wang Xian yang berada di sampingnya. Ratu Naga, sekelompok setan aneh muncul dan menyapa Feng Luan dengan hormat. Wajah Feng Luan menjadi sedikit merah. Dia dengan cepat memasang ekspresi dingin dan berkata, aku bukan Ratu Nagamu. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Wang Xian dan berkata, bawahanmu bersikap seperti ini. Hehe, Wang Xian tersenyum dan berkata dengan bangga, bagaimana? Anisasi pembunuh naga. Tak lama lagi, kekuatan duri naga akan menyelimuti seluruh kerajaan bintang bulan. Tatapan Feng Luan tertuju pada Ao Yao. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Ayo, apakah Anda tidak akan menuangkan saya teh? Oh benar, kamu harus minum teh yang enak di sini, kan? Wang Xian masuk sambil tersenyum. Feng Luan tersenyum dan mengikutinya masuk. Iya, ini pasti lebih enak daripada teh yang kamu minum sebelumnya. Wanita tua dan 2 tetua Parubaya yang mengikuti mereka ke lantai 4 dipenuhi dengan keheranan. Ratu Naga, sajikan teh untuknya. Pemuda ini pasti berselingkuh dengan permaisuri. Wanita tua itu tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia Permaisuri. Namun, dia akan mendukung permaisuri 100% dalam apapun yang dia lakukan. Bahkan jika permaisuri ingin menjadikan seorang pria sebagai suaminya, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Wanita tua itu tidak masuk ke kamar. Sebaliknya, dia dengan lembut menutup pintu. Hari ini adalah hari paling bahagia sejak dia mengikuti permaisuri. Secara alami, dia tidak bisa mengganggunya. Setelah menutup pintu, matanya berkedip ketika dia melihat sekelompok setan aneh di sampingnya. Matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Cahaya dan kegelapan menyatu dengan sempurna. Ras binatang iblis macam apa ini? Namun, dia bisa merasakan bahwa ras binatang setan ini sangat kuat. Cobalah. Di kamar, Feng Luan menuangkan secangkir teh untuk Wang Xian. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah saudari Suking dan yang lainnya sudah tiba? Tidak, saya takut mereka tidak cukup kuat, jadi saya tidak meminta mereka datang ke sini untuk saat ini. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Luan. Namun, dengan antek yang begitu kuat, aku bisa memanggil mereka. Feng Luan mengungkapkan senyum pahit. Hal-hal berbeda dari apa yang kamu lihat. Bagaimana bedanya? Kekuatan Anda saat ini berada di level 1 dari tahap interpretasi kekosongan. 2 pria Parubaya di luar juga merupakan pusat kekuatan tahap interpretasi kosong. Kekuatan wanita tua itu bahkan lebih tak terduga. Ini hanya apa yang saya lihat. Kekuatanmu saat ini seharusnya sangat kuat di Kekaisaran, kan? Wang Xian berkata sambil tersenyum. Klan Vireclute Sparrow adalah penjaga pribadiku di masa lalu. Sejak saya jatuh, mereka menarik diri dari dinasti Phoenix dan hidup dalam pengasingan di Pegunungan Api. Saya dikhianati dan dibunuh oleh beberapa orang dari dinasti. Sekarang, dinasti Phoenix ada di tangan orang-orang itu. Feng Luan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kekuatan klan Vireclute Sparrow tidak bisa dipindahkan. Begitu mereka pindah, dinasti Phoenix akan tahu bahwa aku belum mati. Jika mereka tahu bahwa aku masih hidup, mereka akan mengerahkan seluruh pasukan kerajaan untuk membunuhku. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan aku tidak lagi memiliki siapapun di Kekaisaran Phoenix. Saat Feng Luan berbicara,
Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Maksudmu kau tidak bisa menyentuh klan Fire Cloud Sparrow? Paling-paling, mereka hanya dapat menyediakan beberapa sumber daya. Apakah Anda masih perlu mengandalkan diri sendiri untuk semuanya? Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata perlahan. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dinasti Phoenix, klan Fire Lark tidak dapat dipindahkan. Apalagi, klan Fire Lark tidak memiliki banyak sumber daya. Mereka tetap harus menopang lahirnya ras mereka sendiri. Oleh karena itu, saya mendirikan Phoenix Elixir and Weapons Workshop. Jawab Feng Luan. Apakah aku membutuhkanmu untuk memulai dari awal? Wang Xian menatapnya. Iya, memulai dari awal 10 kali lebih sulit daripada 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia langsung mewarisi tahta. Dia memiliki sumber daya dan tenaga kerja di bawahnya. Itulah mengapa dia bisa menjadi permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Sekarang, dia tidak punya siapa-siapa dan tidak punya banyak sumber daya. Yang terpenting, dia punya musuh, dinasti Phoenix. Kesulitannya 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya. Apakah kamu tahu berapa lama aku berdiri di puncak bumi? Wang Xian tiba-tiba bertanya padanya. Feng Luan menatapnya dengan heran. 2 tahun. Dalam 2 tahun, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menyaingi Istana Naga. Wang Xian menjawab pertanyaannya sendiri dengan rasa percaya diri yang kuat di wajahnya. Feng Luan menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku berada di benua transendensi? 3 bulan. Saya telah membentuk kelompok tentara bayaran Spike Naga, yang menakjubkan di seluruh kota Laut Timur. Di seluruh kota Laut Timur, selain penguasa kota-kota Laut Timur dan pemimpin pembudidaya laut, saya tidak dapat membunuh siapapun di seluruh kota Laut Timur, termasuk kota-kota di bawah kota Laut Timur. Dalam 10 tahun, apakah kamu percaya bahwa aku bisa berdiri di puncak benua transendensi? Wang Xian memancarkan rasa percaya diri yang kuat saat dia menatap Feng Luan dengan mata membara. Feng Luan menatapnya dengan mata berbinar dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi ketika saya datang ke benua transendensi, saya masih memikirkan bagaimana kita akan berkembang secara mandiri dan melihat siapa yang akan berdiri di puncak benua transendensi terlebih dahulu. Sekarang, sepertinya saya akan berdiri di puncak benua transendensi pertama. Saat Wang Xian berbicara, dia berdiri dan menatap Feng Luan sambil tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, tapi itu tidak masalah. Selama aku di sini, aku akan membantumu membalas dendam. Aku akan menghancurkan dinasti Feng dan berdiri di singgasana sekali lagi. Aku akan menjadi permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Paling banyak, dalam 10 tahun. Dia mengatakan kalimat terakhir dengan berat. Feng Luan menatapnya dan tersenyum. Dia berdiri dan menatapnya. Aku tidak butuh bantuanmu. Karena Anda mengatakan bahwa kami akan melihat siapa yang akan berdiri di puncak transendensi terlebih dahulu, saya juga ingin melihat apakah itu Anda atau saya. Hahaha, baiklah. Namun, Anda ditakdirkan untuk kalah dari saya. Wang Xian tertawa. Tapi sekarang, aku masih membutuhkan bantuanmu. Lelang Immortal Phoenix saya akan diadakan di sini. Juga, Feng Xian, bantu saya mempromosikannya. Apakah itu baik-baik saja, Yang Mulia? Feng Luan membuka mulutnya dan memutar matanya ke arahnya. Dia sangat genit. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu nanti. Feng Luan tersenyum dan berkata padanya. Tentu. Wang Xian tersenyum dan mulai mengobrol dengan Feng Luan. Ketika mereka berbicara tentang perkembangan masa depan, Feng Luan memberitahu Wang Xian semua pikirannya. Ini termasuk keinginannya untuk menaklukkan kota Donghai dan perkembangannya saat ini. Wang Xian mendengarkan dengan tenang di samping. Dia juga memberitahunya tentang niatnya untuk memindahkan Istana Naga ke benua supernatural. Keduanya berbicara di dalam ruangan setidaknya selama 3-4 jam. Baiklah, hari sudah mulai gelap. Aku harus pergi sekarang. Aku akan mencarimu besok. Langit di luar jendela berubah gelap. Wang Xian berdiri dan berkata pada Feng Luan. Oke. Di mana kamu tinggal? Feng Luan mengangguk dan bertanya padanya. Saya tidak punya tempat tinggal. Apa kau tidak akan membiarkanku tinggal? Wang Xian melihat ke kamar kerja di dalam dan berkata sambil tersenyum. Hati-hati di jalan. Feng Luan meregangkan punggungnya dan berjalan lurus ke dalam. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan pergi setelah berteriak. Setelah membuka pintu, wanita tua dan 2 pria parubaya berdiri berjaga di sana. Mereka bertiga mengangguk padanya dengan ramah. Tuan Muda Wang. Di lantai pertama, ketiga wanita itu menyapa Wang Xian dengan hormat. Tuan Muda di depannya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan permaisuri mereka. Dia harus berhati-hati di masa depan.
Oke, Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar dari rumah lelang. Dia melihat sekeliling. Mencapai puncak lagi. Hancurkan dinasti Phoenix. Itulah tujuan Anda. Namun, aku juga punya tujuan untuk diriku sendiri. Satukan wilayah laut benua supernatural dan bantu kamu menjadi permaisuri pertama sejak zaman kuno. Ketika saatnya tiba, aku akan menguasai laut. Kamu akan memerintah tanah. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan berjalan menuju sebuah penginapan tidak jauh dari situ. Seseorang harus memiliki tujuan. Wang Xian telah menetapkan tujuannya. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu kapan dia bisa mencapainya. Dalam 10 tahun, dia berharap bahwa dia akan dapat mencapai tujuannya dalam 10 tahun. Di lantai 4 restoran, Feng Luan berdiri di depan jendela. Dia melihat sosok Wang Xian dengan senyum bahagia di wajahnya. Perjalanan di masa depan tidak akan sepi. Omong kosong. Pagi ini, bengkel pil dan senjata Phoenix Abadi mengumumkan sebuah berita. Dalam pelelangan 2 hari kemudian, Immortal Phoenix akan dilelang bersama dengan Immortal Phoenix. Akan ada telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah kosong dan garis keturunan dari binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong. Apakah kamu serius? Immortal Phoenix dan Immortal Phoenix dilelang bersama. Aku tahu itu. Lelang Immortal Phoenix ini sangat aneh. Tidak hanya muncul entah dari mana, tapi namanya dan nama Immortal Phoenix benar-benar terbalik. Apakah Phoenix Abadi berpura-pura dengan tujuan? Phoenix Abadi ini harus menjadi penyamaran yang disengaja dari Immortal Phoenix. Namun, mengapa Phoenix Abadi melakukan hal seperti itu? Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Terlepas dari apakah itu penyamaran atau bukan, Phoenix Abadi ditambah semua item Phoenix Abadi benar-benar gila. Saya mendengar bahwa Immortal Phoenix telah menyebarkan berita di kota-kota lain. Banyak klan besar dari Kerajaan Bintang Bulan bergegas ke kota Laut Timur. Ketika saatnya tiba, yang bersaing bukanlah klan besar dari kota Laut Timur, tetapi klan besar dari Kerajaan Bulan Bintang. The Phoenix Immortal benar-benar luar biasa kali ini. Keesokan paginya, sebuah berita menyebar ke seluruh kota, menyebabkan semua orang membicarakannya dengan penuh semangat. Phoenix Immortal dan Immortal Phoenix dilelang bersama, dan mereka diberi nama lelang Phoenix Immortal. Barang-barang yang dilelang bersama membuat semua orang menjadi gila. Semua klan berpengaruh di kota Laut Timur menantikan pelelangan 2 hari kemudian. Persatuan Phoenix Abadi dan Phoenix Abadi memberi mereka lebih banyak pilihan dalam lelang ini. Jika mereka tidak bisa mendapatkan garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah batal, mereka setidaknya bisa bersaing untuk telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah batal. Orang-orang dari keluarga besar mulai menyiapkan batu roh. Apa? Ada lelang besar di kota Laut Timur. Itu akan diadakan dalam 2 hari. Cepat, ambil semua batu roh keluarga dan segera pergi ke kota Laut Timur. Phoenix Immortal melelang garis keturunan Void Interpretation Demon Beast setengah langkah di kota Laut Timur. Garis keturunan yang begitu berharga akan dilelang. Kita harus mendapatkannya, kita harus mendapatkannya. Meskipun aku ahli interpretasi kosong, lihatlah kalian semua. Setiap dari kalian adalah sampah. Seluruh klan Anda bahkan tidak memiliki setengah langkah interpretasi garis keturunan binatang iblis yang kosong. Saat aku mati, klan ini akan dikalahkan olehmu. Cepat, apakah kamu tidak tahu bahwa Phoenix Immortal dari kota Laut Timur sedang melelang setengah langkah Void Interpretation Demon Beast Bloodline? Cepat dan bawa semua barang berhargamu bersamaku. Segera bergegas ke kota Laut Timur. Beberapa keluarga besar di kota Bulan Bintang dan 8 kota kerajaan Bulan Bintang lainnya segera bergegas ke kota Laut Timur ketika mereka menerima berita dari Phoenix Immortal. Itu adalah garis keturunan dari Void Interpretation Demon Beast setengah langkah, garis keturunan yang bahkan para ahli interpretasi batal pun akan tergoda. Untuk sementara waktu, banyak kekuatan yang kuat bergegas ke kota Laut Timur. Phoenix Immortal, Phoenix Abadi, seperti yang diharapkan, berita terburuk telah muncul. Apa Bullste Immortal Phoenix? Itu trik Phoenix Immortal sendiri. Apa yang mereka maksud dengan ini? Mereka dengan sengaja menciptakan Phoenix Abadi, artinya aku sendiri yang menciptakan Phoenix Abadi, dan kemudian bergabung dengan mereka untuk dengan sengaja membuat jijik masalah hidup dan mati kita bergabung dengan relik suci Anda. Harus seperti ini. Cek, gerakan Immortal Phoenix benar-benar menjijikkan. Pada saat ini, di rumah lelang distrik timur, para eksekutif senior Lokakarya Pil Kehidupan dan Kematian dan bengkel penempaan relik suci sedang duduk bersama, menamparkan meja dengan wajah marah. Adegan yang paling tidak ingin mereka lihat telah muncul. Phoenix Abadi adalah Phoenix Abadi. Kemarin, mereka telah mengirim pesan ke eksekutif senior.
Niat para eksekutif senior adalah menunggu dan melihat. Niat mereka juga sangat jelas. Mereka juga tidak bisa mengeluarkan item yang lebih berharga daripada garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah. Masalah pelelangan akan tergantung pada situasi saat itu. Sekarang Phoenix Abadi adalah Phoenix Abadi, mereka tidak perlu mengadakan pelelangan kali ini. Cek, bahkan jika mereka mengadakan pelelangan, tidak ada yang akan datang ke tempat mereka pada hari itu. Apakah itu akan ditunda sehari? Maka akan lebih baik untuk tidak mengadakan pelelangan. Sepertinya lelang kali ini akan dibatalkan. Saya tidak menyangka bahwa Phoenix yang abadi akan dapat membalikkan keadaan. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi agak malu. Peng, Phoenix abadi terkutuk. Seorang pria parubaya membanting meja dengan marah. Sepertinya pelelangan dalam 2 hari akan menjadi acara besar. Wang Xian dan Feng Luan sedang berjalan di jalanan. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, senyuman muncul di wajah mereka. Garis keturunan dari setengah langkah binatang iblis interpretasi kekosongan sangat berharga. Jika ditempatkan di kerajaan, itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Garis keturunan binatang iblis ini seharusnya bisa dijual seharga 40 hingga 50 miliar batu roh kelas menengah. Feng Luan berkata sambil tersenyum, di mana kamu mendapatkannya? Dari wilayah ikan buas bersayap angin. Hehe, semoga berhasil. Wang Xian tersenyum, 40 hingga 50 miliar batu roh kelas menengah. Setelah mendapatkannya, kekuatannya akan bisa naik ke level 6 yang luar biasa. Kekuatan kelompok iblis aneh juga akan meningkat pesat. Setelah pelelangan ini, fraksinya akan menerima dorongan besar. Ayo pergi ke tempat kita menyiapkan makan kemarin. Karena kita tidak sempat makan kemarin, ayo kita coba hari ini. Wang Xian membawa Feng Luan ke distrik barat. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Saudaraku, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku salah mengerti kamu. Loli kecil yang mengikuti di belakang mereka melihat bahwa mereka telah berhenti berbicara dan segera berjalan mendekat. Dia memegang lengan Wang Xian dan meminta maaf dengan cemberut. Tidak apa-apa, gadis kecil. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, aku tidak muda lagi. Little Loli berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Umur Anda berapa? Wang Xian mengungkapkan ekspresi menggoda saat dia melihat Loli kecil. Loli kecil melihat ekspresinya dan menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia memikirkan kakak perempuan dari kemarin dan ekspresinya langsung jatuh. Dia memang sangat muda. HMPH, kita harus membiarkan Suster Su Qing dan yang lainnya datang lebih awal. Pada saat ini, dengusan dingin Feng Luan datang dari samping. Wang Xian menatapnya dengan polos. Jalan lebih cepat. Feng Luan meliriknya dan berkata. Wang Xian membuka mulutnya. Dia tidak mengerti mengapa ekspresi Feng Luan menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya. Waktu berlalu dengan lambat. Lelang Feng Luan diadakan pada malam hari. Selama 2 hari ini, banyak keluarga kuat dari kota lain di Kerajaan Bulan Bintang muncul di kota Donghai. Masing-masing dari mereka berpakaian mewah, atau memancarkan aura yang kuat, menyebabkan orang-orang biasa di kota Issea merasa sangat gugup ketika mereka lewat. Di jalanan, tunggangan transenden peringkat 6 dan peringkat 7 yang jarang terlihat sedang berjalan di jalanan. Warga kota Issea bahkan melihat penguasa kota secara pribadi pergi ke gerbang kota untuk menyambut sekelompok orang. Siapa yang bisa membuat Tuan Kota Lei keluar dari kota untuk menyambut mereka? Tanpa diragukan lagi, itu adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang mendalam. Adapun berapa banyak ahli tingkat kekosongan tersembunyi yang ada di sana, tidak ada yang tahu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh beberapa orang sibuk, ada lebih dari 30 faksi kuat yang datang ke kota Laut Timur. Klan, faksi, dan pakar yang kuat ini semuanya ada di sini untuk garis keturunan Void Tier Demon Beast setengah langkah. Semua orang bisa membayangkan bahwa ketika pelelangan diadakan, itu akan menjadi pelelangan yang intens. Cepat, cepat. Saya mendengar bahwa ada hampir 10.000 orang berkumpul di rumah lelang Phoenix Immortal. Lelang itu hanya dapat mengizinkan hingga 5.000 orang untuk masuk. Saya dengar kali ini tidak sembarang orang bisa mengikuti lelang. Mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Itu wajar saja. Jika ingin masuk, Anda harus memiliki batu roh dan pil obat. Tidak sembarang orang bisa mengikuti pelelangan sebesar ini. Lelang yang diadakan oleh Phoenix Immortal dianggap yang terbaik di seluruh kerajaan bintang bulan. Jika saya bisa masuk, saya akan puas hanya dengan melihatnya. Sore hari, banyak orang dari kota Laut Timur berjalan menuju area tengah, wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mengobrol.
Meski lelang diadakan pada malam hari, banyak orang sudah datang untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Mereka takut terlambat dan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ketika semua orang tiba, mereka menyadari bahwa sudah ada puluhan ribu orang yang berkumpul di sekitar rumah lelang. Saat ini, pintu rumah lelang masih tertutup rapat. Masih ada beberapa menit sebelum tiket dikeluarkan. Jika kita menjual tiket, kita bisa mendapatkan banyak batu roh hanya dengan menjual tiketnya. Wang Xian melihat ke kamar Feng Luan dan tersenyum pada kerumunan yang berkumpul di bawah. Garis keturunan dari setengah langkah binatang iblis interpretasi kekosongan sangat menarik. Jika tidak ada orang kuat yang mengawasi pelelangan ini, mungkin ada orang yang akan memperjuangkannya di kota. Feng Luan duduk di depan meja dan membaca buku. Dia tidak memakai kerudung. Saat dia bersama Wang Xian, dia sama sekali tidak memakai kerudung. Kalau begitu, aku akan menyuruh orangmu datang nanti. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Melihat situasi saat ini, mungkin saja seniman bela diri kosong yang berwawasan luas merampok rumah lelang di kota. Jika dia tidak bertemu dengan Feng Luan, dia mungkin akan menemui beberapa masalah yang merepotkan. Jangan khawatir, Feng Luan mengangguk. Ledakan. Saat ini, pintu rumah lelang tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Terbuka, terbuka. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengikuti lelang malam ini? Apakah Anda ingin membeli tiket? Kami dari keluarga Ao di Winterfell. Beri kami 10 tiket untuk masuk. Saat pintu terbuka, lingkungan segera menjadi berisik. Ya Tuhan, di tengah adalah garis keturunan binatang iblis setengah langkah interpretasi kosong. Ya Tuhan, itu cairan hijau di kolam transparan. Selain itu adalah setengah langkah setengah telur hewan peliharaan interpretasi kosong. Ah, aku mulai gila. Alangkah hebatnya jika kedua benda ini milikku. Jika kita bisa mendapatkan dua hal ini, selama kita tidak mati, kita bisa membangun keluarga yang kuat dalam beberapa dekade. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih ke rumah lelang. Di sana, garis keturunan Void Interpretation Demonic Beast setengah langkah dan telur hewan peliharaan setengah langkah Void Interpretation ditempatkan langsung di tengah. Mata semua orang mengungkapkan ekspresi berapi-api, dan bahkan ada banyak orang yang matanya dipenuhi keserakahan, ingin langsung merenggutnya. Ini benar-benar setengah langkah interpretasi kekosongan garis keturunan binatang iblis. Pada saat ini, di restoran dan kerumunan di sekitarnya, beberapa pria parubaya dan pria tua yang tampak biasa melihat cairan hijau, mata mereka bersinar terang. Mata mereka berkedip saat mereka mengamati sekeliling mereka, sedikit mengepalkan tangan mereka. Mereka ingin langsung memulai pertarungan. Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong di depan mereka juga layak bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tetapi mereka juga memiliki jejak ketakutan. Lagi pula, Phoenix Immortal memiliki klan Fire Cloud Sparrow di belakangnya. Klan Fire Cloud Sparrow bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Sial, kekayaan datang dari bahaya, selama tidak ada yang tahu. Pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang dalam mengambil keputusan. Ledakan. Tepat pada saat ini, 4 atau 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang bersembunyi di sekitarnya langsung merasakan napas mereka berhenti. Dan orang-orang yang berdiri di depan rumah lelang langsung merasa seolah-olah langit runtuh. Suara bising itu langsung menghilang, dan wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat seorang pria parubaya berambut merah yang perlahan berjalan keluar. Tatapan pria parubaya berambut merah itu menyapu beberapa tempat, matanya menunjukkan jejak penghinaan. Malam ini, lelang Phoenix Immortal akan diadakan pada pukul 7 malam. Tempat lelang bisa menampung 5.000 orang. Pertama, mereka yang berada di atas tingkat 6 Transcendent, termasuk tingkat 6 Transcendent, dapat langsung masuk. Kedua, mereka yang memiliki batu roh dan pil obat senilai 1 juta batu roh kelas menengah bisa masuk. Pria parubaya berambut merah itu berkata sambil melambaikan tangannya. Satu demi satu, tiket merah menyala terbang ke segala arah. Setiap tiket secara akurat mendarat di tangan para ahli Transcendent level 6 ke atas. Bahkan para ahli bela diri yang tersembunyi itu menerima satu tiket. Tiket merah menyala langsung melayang di depan mereka. Mendesis. Dalam sekejap, gerakan pria parubaya itu membuat semua orang menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan dalam kegelapan sedikit menyempit. Pikiran di hati mereka benar-benar terputus. Sungguh menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Saya dapat merasakan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh saya. Tingkat apa dia di alam kekosongan yang berwawasan? Keringat dingin muncul di dahi seorang ahli tingkat kekosongan yang dalam. Beberapa saat yang lalu,
dia bersiap untuk memperjuangkannya. Jika dia benar-benar bergerak, dia pasti sudah menjadi orang mati. Itu seharusnya menjadi kekuatan di belakang Phoenix Immortal, seorang ahli dari klan Fire Cloud Sparrow. Selain itu, dia adalah eksistensi yang sangat terkemuka. Terlalu menakutkan, klan burung pipit awan api benar-benar mengirim ahli yang begitu menakutkan untuk memastikan pelaksanaan pelelangan ini. Semua orang di sekitarnya memandang dengan wajah penuh kejutan. Mereka yang kekuatannya di bawah peringkat Transcendent 6, dan yang batu roh dan pil obatnya memenuhi kriteria akan diperiksa nanti batu roh dan pil obatnya. Mereka yang memenuhi kriteria akan diberikan tiket masuknya kepada Anda. Pria parubaya berambut merah mengucapkan satu kalimat terakhir dan langsung menghilang. Mereka yang kekuatannya telah mencapai peringkat Transcendent 6 dan memiliki aset senilai 1 juta batu roh kelas menengah, tidak banyak yang bisa memenuhi kriteria di kota Laut Timur. Omong kosong T. Selama 2 hari terakhir, ada 30 hingga 40 klan besar dan beberapa kelompok tentara bayaran yang datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Setidaknya ada 3.000 hingga 4.000 orang peringkat 6 Transcendent di kota Laut Timur kita. Termasuk mereka yang datang dengan Spirit Stone, pasti ada lebih dari 5.000 di antaranya. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Saya benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa saya tidak dapat memasuki era yang begitu makmur. Betapa menyedihkan. Ini terutama karena terlalu banyak orang dari kota lain. Jika standarnya rendah, rumah lelang tidak akan mampu menampungnya. Apakah ada orang yang tidak menginginkan tiket untuk teman peringkat 6 yang Transcendent? Saya bisa meminta 1.000 batu roh kelas menengah untuk membelinya. Aku akan memberimu 1.500, apakah kamu punya satu? Kerumunan di sekitar mereka sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka mulai membeli tiket masuk. Mereka dapat membeli tiket masuk secara gratis dan menjualnya dengan harga tinggi. Ini adalah keuntungan besar. Namun, tidak ada yang menjual tiketnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menawar garis keturunan Void Interpretation Demon Beast setengah langkah, mereka masih ingin melihat kompetisi lelang. 1050.